sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita menggantungkan semua harapan kita, mewakilkan semua apa yang terjadi pada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Allah, bukan makhluk. Ya Bu ya? Bu. Bu. Kalau lagi sulit ingatnya siapa? Benar. Ada yang bilang kalau lagi sulit ingat sama yang ngutang sama saya. Jangan, lagi sulit ingatnya Allah. Doa sama Allah, minta sama Allah, ngadu sama Allah. Jangan di handphone ngadunya. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, kita kembali lagi melanjutkan kajian kita ya mengenai orang-orang yang munafik. Tadi ada munafik atau nifaknya. Nifaknya itu i'tiqad, ada juga nifak amali disampaikan oleh Abi tadi. Nah, gimana caranya supaya kita berobat dari sifat tersebut kalau kita punya sifat-sifat munafik dalam diri kita. Misalnya amali ya, kalau yang tadi, kalau orang yang nifaknya i'tiqad hukumannya apa kalau mereka tidak bertobat. Kita juga yang amali apa balasannya buat kita, bahayanya apa buat kita. Nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tapi sekarang saya tanya dulu sama ibu-ibu yang mau memberikan pertanyaan atau masih mau nanya-nanya soal munafik. Siapa silakan angkat tangannya, mana? Oke, wah banyak banget yang itu. Silakan. Ya, silakan ibu tadi, mana? Mana ibu? Iya, ini dia, ya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuhana dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Kelurahan Pasar Minggu. Ya. Pertanyaannya Ustadz, pada ayat tadi 9 bahwa harta dan anak itu melalaikan kita. Tapi pada kenyataannya kita tuh bekerja dari pagi sampai malam, sampai terkadang terlewat waktu sholat. Dan tidak sempat membaca Quran. Karena semata-mata untuk mencari tambahan untuk keluarga. Pertanyaannya adalah kesibukan mencari nafkah itu adalah melalaikan sholat termasuk tidak? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Silakan Ustadz Alfian Hidayat mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan dari Ibu. Fadhol. Bahwasanya dalam berusaha, bekerja, berdagang, itu adalah jihad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Seorang bapak atau seorang suami, dia keluar rumah untuk mencari nafkah, yaitu untuk anak dan istrinya, itu bagian daripada jihad yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, jangan sampai cinta itu hilang lantaran meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sibuk bekerja, dia sibuk berdagang, tapi meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, bahwasanya apa yang diusahakannya itu tidak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kita pengennya rezeki halal dan berkah. Rezeki halal berkah itu bisa meningkatkan kita untuk ibadah. Karena yang namanya berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah. Bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang kerja dari gelap pulang. Dia sampai lupa sama sholat. Ngaji nggak pernah nongol. Tapi yang dihasilkan tidak membuat dirinya bahagia. Karena kenapa? Yang didapatinya tidak bernilai barokah. Makanya jangan sampai, ini pesan buat kita semua dan buat pemirsa. Yuk kita berikhtiar, kita berusaha, tapi jangan pernah meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Bu, Allah yang pertama, Allah selalu dan Allah sampai kita akhir ya. Allah dalam setiap hembusan nafas kita, Allah selalu jadi dasar dalam setiap niatan amaliyah kita. Bukan suami, bukan anak, bukan keluarga, tapi Allah ya. Allah. Bahkan saat hembusan nafas terakhir juga harus
Allah yang keluar dari kalimat kita. Kita usahakan. Baik Abi, saya mau tanya tema tentang munafik. Ini pertanyaan saya tadi, seberapa bahaya sih sifat munafik ini buat diri kita, manusia? Ya mungkin saat ini saya merasakan kalau saya munafik, mohon maaf ya dari sisi amali ya. Saya misalnya dengan saya jadi ABS asal Bapak senang ya kan, cari ya saya karir saya bisa bagus, rezeki saya bisa banyak, ya jabatan saya bisa diperpanjang terus misalnya begitu. Tapi kerusakan buat saya apa? Terus bagaimana cara mengobatinya kalau saya sadar ternyata ya Allah saya salah. Apa yang harus saya lakukan dan bagaimana mengobatinya? Fadhol. Ada dua macam kemunafikan. Satu nifak akidah, dua nifak amali, nifak perbuatan. Untuk kemunafikan akidah, bahayanya apa Bu? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Kalau orang jelas kafir, biasa Bu. Tapi ini enggak jelas. Dia kafir tapi pura-pura beriman. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ini yang berbahaya, makanya ancamannya langsung di neraka paling bawah. Adapun nifak amali, dia nifak kepentingan. Dia karena ingin segera naik karirnya menjilat. Segala cara dilakukan, yang penting tujuan tercapai. Mau pakai pencitraan, mau pakai segala cara, mau berbohong, mau menipu segala macam. Nah, yang seperti ini pertama, dia tidak akan pernah berkah dalam penghasilannya. Sekalipun secara zahir punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya jabatan, tapi dia tidak akan pernah berkah dalam hidupnya. Berkah itu penting Bu. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Tapi kalau ibu-ibu banyak dan berkah. Begitu kalau ibu-ibu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan pernah bahagia selamanya. Kenapa? Karena orang yang selalu bermuka dua, yang selalu berpura-pura, dia selalu ada yang disembunyikan. Dan orang yang menyembunyikan sesuatu, dia akan melapisi dengan kebohongan. Nah untuk melapisi kebohongan ini, dia pasti akan menciptakan kebohongan yang lain lagi. Dan kebohongan yang baru ini, dia lapisi lagi dengan kebohongan baru. Maka hidupnya semua serba bohong. Maka hidupnya tidak akan pernah bahagia. Nah oleh karena itu, jujurlah. Ayo apa adanya, hidup hanyalah sementara, kita akan kembali kepada Allah. Beruntunglah orang yang kembali kepada Allah membawa kejujuran iman. Dan celakalah manusia yang kembali kepada Allah, dia membawa kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ngobatinnya gimana Abi? Cara mengobatinya. Singkat saja. Oke, cara mengobatinya. Pertama, sering-sering ngaji. Betul Bu? Coba kalau hari ini nggak hadir, tahu nggak? Nggak tahu, makanya sering-sering ngaji. Yang kedua, bertemanlah dengan orang jujur. Kalau teman pembohong, jangan temenin. Kecuali ibu mau memperbaikin. Yang ketiga, cari lingkungan orang baik. Karena kalau lingkungan ibu penjual parfum, ibu ikut harumnya. Lingkungan ibu para ulama, ibu dapat ilmunya. Tapi kalau lingkungan para pembohong, dapat bohongnya. Betul, baik. Terima kasih banyak Abi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu banyak yang sudah kita dapatkan hari ini ya Bu ya. Bu, ini yang di atas dengerin gak ini? Dengerin semua ya Bu ya? Ini enggak yang sambil dengerin kelihatan kalau orang solehah itu Bu. Masya Allah. Kalau ada yang tausiah matanya terpejam sambil nunduk ini. Saking khusyuknya. Baik. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan untuk lebih bisa memaknai acara kajian pada kesempatan kali ini, kami mohon pada kedua orang guru kita untuk memimpin doa kepada Abi Amir Faisal. Kami persilakan untuk memimpin doa penutup. Silakan Abi. Fadhol. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah, kami hadir karena kami hamba-Mu. Ya Allah, kami berkumpul karena kami mencintaimu. Ya Allah, kami bersama-sama karena kami ingin menjaga iman kami. Ya Allah, jangan izinkan kemunafikan masuk ke dalam hati kami. Ya Allah, lindungi rumah kami dari kemunafikan. Lindungi keluarga kami dari kemunafikan. Lindungi keturunan kami dari kemunafikan. Lindungi lingkungan kami dari kemunafikan. Lindungi kami dari tetangga-tetangga yang munafik. Lindungi dari pertemanan yang munafik. Lindungi kami dari pejabat-pejabat yang munafik. Lindungi kami dari segala yang membawa kami untuk berbuat kemunafikan. Ya Rabbal Alamin, kami ingin beriman kepadamu dengan jujur ya Allah. Kami ingin bersungguh-sungguh patuh kepadamu ya Allah. Kami ingin mengutamakan Engkau di atas segala kesibukan kami ya Allah. Segala kemalasan dalam diri kami yang melemahkan iman kami, mohon Kau jauhkan kami dari itu semua ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum, panggil Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Terima kasih guru-guru, terima kasih ibu-ibu semua, jamaah Masjid Jami Al-Fajri dan juga seluruh pemirsa Ainus. Semoga Allah SWT berikan keberkahan bagi kita dan juga berikan juga, jangan lupa dalam setiap sholat kita sisipkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Gaza. Sisipkan doa terbaik untuk mereka semua dan kita semua kaum muslimin. Saya David Halik undur diri. Fattaqullaha mastata'tum billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit bitariq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.